Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat kita masing-masing untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah revival pada siang hari ini, kita persiapkan hati untuk saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang telah Engkau berikan buat kami hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami untuk beribadah padamu pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami yang menjadi Tuhan di atas ibadah kami ini. Biar setiap puji-pujian kami nyanyikan di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami juga dapat menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita memperingati yang namanya Hari Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan telah bangkit dari kematian dan membuktikan dirinya menang atas maut. Sebuah nas Alkitab yang tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Melalui nas Alkitab ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi engkau dan saya, supaya kita yang seharusnya binasa karena dosa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bernyanyi untuk Dia, kita angkat satu pujian, Tuhan penebusku. Kesesakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Bahkan ketika kita terjatuh sekalipun, Ia tidak pernah tinggalkan kita. Karena kita senantiasa ada di dalam hati-Nya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus. Pujian ini dari awal. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu
Mari kita mengikrarkan iman kita bacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12宫的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu mengadakan kebaktian yang khusus. Karena pada hari ini kami penuh dengan sukacita menerima kebangkitan-Mu yang sudah memenangkan kematian. Tuhan, kami mohon Dikau di dalam kebaktian kami dapat melalui firman-Mu terus menuntun kami di dalam pelayanan untuk memberitakan kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu adalah untuk umat manusia. Tuhan, Dikau juga urapi hamba-Mu dengan pimpinan Roh Kudus, firman-Mu yang kami renungkan, menghantar kami di dalam pelayanan yang lebih luas dan mendatangkan hasil-hasil buah-buah rohani yang berkelimpahan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita mengadakan kebaktian untuk merayakan kemenangan Yesus Kristus, yaitu Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebelumnya marilah kita membaca Alkitab pertama sekali, yaitu di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di setempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjuk tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembuskan mereka dan Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Matius 28 ayat 16 sampai
ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, di dalam kehidupan manusia ada kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, yaitu manusia sangat khawatir di dalam kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Untuk itu, manusia terus berusaha supaya dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka, bahkan negaranya, itu hidup berada di dalam keadaan aman. Ataupun seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, damai sejahtera. Tetapi kalau kita lihat di dunia ini, damai sejahtera itu adalah sebagai satu mimpi yang tidak terwujud dan tidak mungkin diwujudkan. Dan yang lebih fatal dan konyol, peperangan-peperangan terjadi mendatangkan penderitaan yang luar biasa. Dan jikalau diselidiki, alasan peperangan-peperangan itu kita dapat melihat berperang adalah untuk dapat hidup damai sejahtera. Berperang adalah untuk tidak lagi hidup di dalam penderitaan. Maka itu terjadilah peperangan-peperangan. Contohnya saya ambil satu negara yang kekurangan air dan airnya yang harus dialirkan dari satu negara yang lain. Mungkin dia khawatir pada suatu saat negara tetangga tidak akan lagi memberikan air, maka mereka itu akan menderita, akan mungkin juga bangsa itu akan hancur. Untuk itulah mereka akan coba bagaimana dapat menguasai air itu. Dan ujung-ujungnya itu terjadi perebutan air dan terjadi peperangan. Dan juga kita bisa dapat melihat di dalam kehidupan kita, bencana-bencana alam itu mendatangkan penderitaan yang luar biasa. Tidak kalah mengerikannya dengan peperangan antar sesama manusia. Manusia juga selalu usaha coba bagaimana untuk dapat menghindari bencana-bencana alam. Maka kita dapat melihat dari sejarah, dari zaman kuno, beratus tahun bahkan mungkin beribu tahun yang lalu, untuk dapat terhindar dari bencana alam yang mematikan, yang mendatangkan penderitaan yang luar biasa, mereka mencari yang berkuasa. Dan menurut mereka, yang berkuasa itu adalah gunung yang tinggi, yang angker. Maka mereka sembah gunung itu sebagai dewa mereka untuk melindungi mereka supaya terlepas dari bencana alam dan hidup dalam damai sejahtera. Dan juga masih banyak. Tetapi juga di dalam sejarah kita dapat melihat bangsa-bangsa yang mencari dewa-dewa untuk melindungi mereka, dan mereka terpaksa hidup diam penderita pula, karena dewa-dewa yang mereka sembah itu selalu minta korban-korban manusia yang tidak berkesudahan. Inilah kehidupan manusia di dalam dunia yang terus-menerus
mencari jalan keluar supaya tidak lagi hidup di dalam penderitaan. Dan sampai saat ini juga kita dapat melihat manusia tidak berkuasa untuk menghindari ataupun untuk menaklukkan segala sesuatu yang mendatangkan penderitaan. Sebenarnya kalau kita mau melihat penderitaan yang paling mengerikan bukanlah penderitaan peperangan, bukan penderitaan di dalam bencana alam yang sangat menghancurkan dan masih banyaknya. Tetapi penderitaan itu adalah penderitaan kekal di dalam neraka. Ibu, bapak, saudara, saudari sekalian, mau atau tidak di dalam hati kita, itu mengakui setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju satu dunia ataupun suatu alam yang kekal. Dan kita mengetahui dan hati kita itu tidak semungkiri. Alam kekal itu ada alam yang kita katakan alam maut. Yang mengerikan, yang penuh dengan penderitaan, yang tidak berkesudahan. Bahkan Yesus dengan jelas mengatakan tentang alam maut itu, penderitaannya sampai begitu mengerikan, yaitu dicerita di Lukas pasal 16 tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya yang sudah ada di dalam neraka itu begitu menderita, sampai setetes air saja itu menurut dia sudah bisa menolong. Maka dia di dalam alam baka, alam maut, meminta Abraham yang ada di surga melalui Lazarus untuk memberikan setetes air kepada dia. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan ini membuktikan kepada kita, dalam kehidupan kekal itu, neraka itu bukanlah karangan-karangan manusia, tetapi adalah satu alam nyata. Alam yang di dalamnya tidak mempunyai waktu. Alam yang dalamnya itu adalah manusia-manusia yang bisa merasakan apa yang terjadi di dalam alam maut. Dan juga kita mengetahui di dalam alam baka ataupun alam yang tidak ada waktunya adalah juga di sana kerajaan surga. Kerajaan surga yang di dalamnya kehidupan manusia itu adalah bersama-sama Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan penuh dengan sukacita. Kita mengetahui sudah pasti di neraka tidak ada puji-pujian karena tidak ada sukacita. Tetapi kalau di surga itu ada puji-pujian dan mereka pujian-pujian itu adalah memuliakan Allah Bapa yang hidup bersama dengan mereka di surga ataupun kerajaan surga yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Ibu, bapak, saudari sekalian, kalau menurut saya kita masih di dalam keadaan normal, wajar, bagaimanapun kita tetap berusaha untuk hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Di dalam bahasa Tionghoa mengatakan ping an. Itulah yang juga disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk mendapatkannya, dan kita harus mengakui itu sudah tidak lagi mungkin dengan usaha kita sendiri. Dan juga kita dapat melihat manusia yang berakhir dengan kehidupan di neraka itu adalah karena mereka tidak mau menerima. Mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Mereka berpaling kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Itulah yang sudah terjadi pada Adam dan Hawa.
Dengan demikian mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan kuasanya, meninggalkan kasih sayangnya. Maka mereka keluar daripada Tuhan itu, mereka berada di dalam satu alam yang tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi damai sejahtera. Dan di dalam Alkitab Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, maka kehidupan mereka itu akan menjadi menderita sekali. Bahkan pada waktu itu Tuhan juga sudah dapat mengatakan pada mereka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan itu akan terus berlanjut setelah kita meninggalkan dunia ini dan kita masuk ke dalam alam kekal atau ke neraka. Persoalannya terjadi karena Tuhan menciptakan manusia itu tidak seperti menciptakan yang lain-lainnya itu. Tuhan menciptakan manusia itu, dia sendiri mengambil tanah dengan tangannya. Turun tangan langsung, tidak hanya dengan firman-Nya. Maka dengan demikian kita mengetahui, kita ini kalau kita bisa renungkan, tangan Tuhan kitalah yang langsung menciptakan kita. Ada bekas-bekas Tuhan pada tubuh kita. Dan bukan saja itu, Tuhan menciptakan kita dengan roh-Nya. Sudah pasti kalau sudah berbicara dengan ciptaan Tuhan dengan roh-Nya, itu adalah ciptaan, kita diciptakan dalam kasih-Nya. Karena Tuhan kasih adanya. Maka dengan demikian waktu manusia berpaling kepada Tuhan dan takluk kepada iblis, Tuhan dapat merasakan manusia yang ada di luar kasih-Nya itu adalah manusia yang hidup dalam penderitaan yang terus menerus dan tambah lama tambah mengerikan. Sebagai seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, Tuhan tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Dan Tuhan mau manusia kembali lagi ke dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di dalam kasih Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, yang penuh dengan puji-pujian. Dan untuk itulah Tuhan, Dia datang untuk menolong kita. Kenapa Tuhan tidak utus manusia menolong manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Ini satu pertanyaan. Tetapi jawabannya, kalau semua orang sudah berdosa, siapa bisa menolong siapa? Kalau semua orang sudah jatuh ke dalam kubangan, atau kita akan lumpur, yang tambah lama tambah menenggelamkan kita. Siapa yang di antara di tengah lumpur itu bisa datang untuk menolong kita? Semuanya itu hanyalah tunggu waktunya tenggelam dan mati. Maka dengan demikian tidak ada satu orang pun yang bisa lagi menolong sesama manusianya, karena sama-sama sudah berada dalam lumpur dosa yang mematikan. Untuk itulah hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan sendiri yang datang di tengah-tengah lumpur itu untuk menyelamatkan umat manusia. Maka dengan demikianlah Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus datang ke dunia yang sudah penuh dosa ini untuk menyelamatkan manusia daripada kematian. Dan manusia yang sudah berada dalam lumpur-lumpur dosa itu tidak bisa dibersihkan lagi. Lumpur-lumpur dosa itu sudah melekat dan berakar di dalam diri manusia. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Melalui darahnya yang penuh dengan kuasa, kita dapat diselamatkan. Kita dapat di dalam darah Yesus Kristus
menjadi orang baru. Orang yang dilahirkan kembali menjadi baru. Itulah Yesus Kristus datang untuk menolong kita. Bukan saja tarik kita keluar dari lumpur, tetapi tubuh kita masih melekat dengan lumpur-lumpur yang mematikan. Kita dikeluarkan daripada lumpur dosa dan kita dibersihkan oleh Tuhan melalui darahnya yang dialirkan di dalam salib. Untuk itulah darah Tuhan yang dialirkan, dia harus, karena darahnya itu dia harus mengalami satu kematian waktu mengalirkan darahnya untuk menyelamatkan manusia. Dengan darahnya itulah kita bisa kembali kepada Tuhan. Maka kita mengetahui waktu Tuhan Yesus disalib di Golgota adalah untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Tetapi kalau Tuhan yang disalibkan itu juga mati di atas kayu salib, berarti darah yang dialirkan itu juga tidak akan bisa terus-menerus diberikan kepada umat manusia untuk membuat manusia bukan saja terlepas dari lumpur-lumpur dosa, tetapi juga manusia dapat melalui darah Yesus Kristus menjadi orang baru. Disinilah satu titik balik yang sangat penting. Kalau ini tidak terjadi, sia-sia semua apa yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk itu dia disalibkan dengan mengalirkan darahnya itu, dia mati. Namun puji syukur kepada Tuhan, dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dia bangkit kembali itu karena dia setia kepada apa yang Tuhan Allah Bapa sudah sampaikan kepada dia. Di dalam pelayanan, di dalam jalan ke Golgota, di atas kayu salib, di dalam pergumulan di Getsemani, dan masih banyak itu Yesus tetap setia kepada Allah Bapa. Maka di dalam kesetiaannya itulah Tuhan berbuat dengan sempurnanya, dengan seutuhnya menjadi satu keselamatan yang manusia perlukan, yaitu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saya yakin kita semuanya ini tidak akan menyangkal, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit daripada kematian. Walaupun sebenarnya banyak orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, mengatakan itu mustahil. Namun tetapi melalui kesaksian dari murid-muridnya, kesaksian gereja, dan mereka yang dulunya di luar kehidupan kekal, dulunya tidak bisa menerima, akhirnya melihat satu kenyataan, dan mereka itu juga menerima kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita inginkan lagi untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Kita mengetahui Yesus Kristus dalam kebangkitannya itu sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Kerajaan surga adalah juga milik kita. Dan kita ini sudah menjadi warga kerajaan surga. Tetapi setelah Yesus mengalahkan maut, setelah kita menerima kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah menjadi warga negara daripada kerajaan surga. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Banyak orang pikir, atau banyak orang juga mungkin mempunyai pendapatan bahwa saya sudah menerima kebangkitan Yesus. Semuanya sudah selesai. Saya tinggal nanti meninggalkan dunia ini, saya dijemput
oleh malaikat dan hidup di dalam keadaan surga untuk selama-lamanya. Saya rasa itu adalah satu pemikiran pendapat yang tidak benar. Itu adalah sangat egois. Karena kalau kita dibangkitkan, kita itu diberikan kehidupan baru dari kebangkitan Yesus Kristus. Maka dalam kehidupan baru kita itu sudah pasti kita mempunyai kasih daripada Allah Bapa. Kasih dari Tuhan. Maka untuk itulah, Tuhan setelah bangkit dari kematiannya, Tuhan datang kembali kepada murid-muridnya. Dan kita dapat lihat di dalam nas Alkitab yang baru saja kita baca di Yohanes tadi, bahwa dia datang ke tengah-tengah murid yang ketakutan itu. Sudah pasti takut itu tidak bisa berpisah dengan penderitaan. Orang yang menderita pasti di dalamnya ada ketakutan. Orang ketakutan itu pasti di dalamnya penderitaan. Murid-murid yang takut ataupun ketakutan waktu itu, karena mereka melihat Yesus sudah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya, menurut mereka, orang-orang Yahudi ini akan mencari mereka. Kalau Yesus Kristus disalibkan, dan mungkin juga mereka akan disalibkan. Bagaimana? Dalam ketakutan dan tidak tahu berbuat apa-apa, jalan yang paling bagus menurut mereka pada waktu itu, ya kunci diri sendiri. Cari satu tempat yang tidak diketahui orang Yahudi. Pintu jendela semua kunci, tidak berani bersuara. Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan datang ke dalam ketakutan mereka dan menyatakan kepada mereka damai sejahtera. Ini yang paling penting, yang dirindukan oleh manusia, hidup di dalam damai sejahtera. Dan Tuhan datang di tengah-tengah mereka dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Maka dengan demikian murid-murid dapat lihat Yesus yang sudah datang. Yesus bukanlah Yesus yang mati. Yesus adalah Yesus yang sudah menangkan kematian. Sekarang berada di tengah-tengah mereka dan menunjukkan bukti bagaimana tangannya dan luka rusuknya membuat mereka itu dari ketakutan menjadi sukacita. Dan mereka itu bukan saja sukacita, tetapi merasa tidak perlu lagi untuk tutup diri, tidak perlu lagi untuk mengurung diri. Tetapi kita dapat melihat, waktu Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera itu, yaitu melalui kemenangan Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera itu, maka seterusnya Yesus mengutus mereka di dalam kemenangan yang sudah Yesus jalani melalui salib. Mengutus mereka itu di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa Yesus mau mengutus mereka? Karena mereka mau, Yesus mau murid-muridnya, termasuk kita semuanya ini, melanjutkan satu pemberitaan, menyampaikan satu warta yang begitu luar biasa kepada umat manusia. Bahwa umat manusia tidak usah khawatir tentang kematian, penderitaan, bahkan penderitaan kekal di neraka. Karena Yesus sudah menang. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan Yesus mengutus mereka itu, di diri mereka itu dapat jelas melihat damai sejahtera itu begitu nyata. Dan ini bisa kita ambil contoh tentang Stefanus yang sudah menerima kemenangan dalam Yesus Kristus, menerima damai sejahtera dari Yesus Kristus. Waktu orang-orang Yahudi itu yang begitu benci dengan dia karena dia itu tidak bisa dilawan, karena itu Stefanus berbicara dalam Roh Kudus, akhirnya
hanya ada satu jalan, yaitu Stefanus dibatu dengan melemparkan batu. Menurut mereka itu Stefanus telah meninggal, segalanya sudah selesai. Tapi kita dapat melihat Stefanus menghadapi itu penuh dengan damai sejahtera. Wajahnya menunjukkan satu sinar kemenangan, sinar sukacita, sinar kehidupan yang kekal yang datang kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini sudah menerima kebangkitan Yesus. Bangkit dari orang yang mati. Maka dengan demikian kita tidak duduk-duduk hanya menunggu Yesus datang saja. Itu tidak mungkin. Karena kalau kita sudah menerima Yesus Kristus dan menjadi orang baru, kita mempunyai kasih dari Tuhan. Biarlah di dalam pimpinan Tuhan, kita menerima utusan Tuhan di dalam damai sejahtera kita untuk menyampaikan berita tentang kemenangan Yesus Kristus kepada umat manusia yang masih berada di dalam belenggu dosa, yang terus berjalan menuju alam maut yang tidak mempunyai waktu dan tidak mempunyai kesudahan. Untuk itu, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Jikalau hari ini di antara kita masih tidak mempunyai damai sejahtera, kita masih hidup dalam kegelapan, kita masih mencari di mana damai sejahtera itu. Ibu, bapak, saudara, saudari, saya sampaikan kepada kita, tidak usah lagi cari. Yesus sudah memenangkannya. Dan Yesus sekarang ada di hadapanmu. Yesus sekarang mengetok hatimu untuk diterima dan memperbaharui menjadi orang baru hidup di dalam damai sejahtera. Yang mau kita lakukan yaitu hanya dengan kepercayaan, dengan iman kita datang menerima kebangkitan Yesus Kristus dan di dalamnya ada damai sejahtera. Maka itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah untuk mengabarkan Injil. Kalau di Matius pasal 28 ayat 18 itu Yesus mengatakan pada mereka, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu satu tanda kemenangan. Jadi kita sekarang ini yang ada di dalam Tuhan Yesus adalah anak-anak yang sudah dimenangkan. Marilah kita di dalam kemenangan itu tidak duduk-duduk lagi. Tetapi dengan kemenangan itu kita pergi, umumkan, beritakan tentang kabar sukacita ini. Dan kita dapat melihat lagi yang kedua. Tuhan Yesus bukan saja pergi mengutus mereka menyampaikan berita kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Tetapi Tuhan juga mengutus mereka itu melanjutkan misi Tuhan Yesus, yaitu mengajarlah mereka-mereka itu menjadi murid-murid Yesus Kristus. Maka kita yang sudah mempunyai damai sejahtera, kita mempunyai kewajiban bagaimana mengajarkan kepada mereka-mereka yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai anak-anak mereka tentang iman kepercayaan kita, tentang apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Yaitu mengajarkan kepada mereka Injil yang hidup, Injil yang mendatangkan sukacita, Injil yang memberikan kepada kita satu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara sekalian, maka di sini mengajar itu bukan mengajarkan segala sesuatu yang tentang duniawi. Mengajarkan apa yang sudah kita dapat dari Tuhan Yesus. Kesaksian kita. Bagaimana kita memenangkan dosa-dosa itu. Bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa yang dalam kematian. Dan itulah juga kita ajarkan kepada mereka yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dan itu perlu.
kita tidak duduk-duduk saja. Ajarlah mereka di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kita dapat lihat juga, yaitu Tuhan bukan saja meminta kepada kita, mengajarkan mereka tentang apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, tetapi di dalam mengajar mereka itu, mengajarlah mereka itu sampai juga menjadi murid-murid Yesus Kristus. Supaya dengan demikian, mereka yang sudah menerima kehidupan yang baru, dapat menerima semua apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya itu bisa kita lihat di dalam Alkitab. Dan juga kita melanjutkan misi daripada Tuhan Yesus. Yaitu pergi lagi untuk mengabarkan Injil kepada umat-umat manusia yang sangat membutuhkan kehadiran Yesus di dalam kemenangannya, di dalam kehidupan kekalnya. Untuk itu, ibu, bapak, saudara sekalian, pada hari ini waktu kita memperingati kebangkitan Yesus, bukan saja kebangkitan yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalu, tetapi pada hari ini juga di dalam kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus Kristus, kita diutus. Inilah amanat agung Yesus Kristus yang tertulis di Matius pasal 28, kita bisa lihat mulai ayat 18 sampai selanjutnya. Pertanyaan yang perlu kita jawab pada diri kita sendiri-sendiri. Sekarang, apakah kita sudah menerima kemenangan Yesus Kristus di dalam kebangkitannya, dan kita sudah diperdamaikan kembali kepada Tuhan, menjadi warga negara surga? Apakah kita yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam kemenangannya, kita hanya duduk-duduk menerima berkat-berkat Tuhan dan hanya menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya? Atau kita pada hari ini yang sudah menerima kebangkitan Yesus Kristus di dalam kemenangannya, kita penuh dengan sukacita, kita sudah tidak bisa mendiamkan diri. Kita mau secepatnya menyatakan kepada tetangga kita, menyatakan kepada teman-teman kita, menyatakan kepada orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, kegelapan yang ada dekat kita, yang jauh dengan kita. Kita tidak bisa tunggu lagi. Satu kabar yang begitu sukacita setelah kita menerima kehidupan Yesus Kristus. Dan kita mau secepatnya untuk menyampaikan pada mereka. Dan kita mau bersyukur. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Waktu dikau bangkit dari tempat dudukmu, bangkit dari tempat tidurmu, bangkit daripada kegelapan masuk ke dalam terang, dan selanjutnya melangkahkan langkah kaki kita pada saat itu juga untuk menyampaikan apa yang sudah kita terima dari Yesus Kristus untuk orang-orang banyak yang sangat-sangat membutuhkan. Maka dengan demikian saya sampaikan kepada kita semuanya, selamat untuk menerima kebangkitan Yesus. Dan juga saya sampaikan kita semuanya, pergilah, jangan takut, karena damai sejahtera yang datang dari Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Pergilah, jangan takut, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Pergilah, jangan takut, karena Tuhan sudah memenangkan peperangan itu. Dan peperangan selanjutnya yang akan kita hadapi adalah peperangan yang 100% sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita tidak ada lagi yang mau kita khawatirkan. Tidak ada alasan lagi kita hanya duduk-duduk. Selamat untuk masuk Paskah yang penuh dengan kemenangan dan keindahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih padamu Tuhan. Di dalam pengalaman hidup yang kami jalani, mau atau tidak, kami harus mengakui
kami hidup dalam lingkaran setan yang terus berada di dalam dosa yang mematikan, dosa yang mendatangkan penderitaan-penderitaan yang tidak ada akhirnya. Bahkan Tuhan, betapa khawatirnya kami waktu kami mengingat pada suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini. Kami tidak akan meninggalkan dunia itu dan semuanya itu sudah berlalu. Tuhan, kami akan menghidupi satu hidup yang kekal, surga atau di dalam neraka. Syukur kami sampaikan padamu Tuhan, kami sekarang ada menjadi anak-anak-Mu, warga gereja surga. Dan biarlah Tuhan kami pergi untuk menyiapkan berita yang penuh sukacita ini kepada siapapun mereka yang masih terbelenggu. Dan membebaskan mereka dalam darah Yesus Kristus. Memenangkan mereka dalam kemenangan Yesus Kristus. Dan menjadi murid-Mu juga yang nantinya juga akan mengabarkan keselamatan ini, kemenangan ini untuk orang-orang lain lagi. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita semuanya, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加给大人，使我生耶稣，我匍匐敬拜你，宝贵是加给救恩，是你说你的愿，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你。血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加给大人，赐我生命，主耶稣。